Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofan Official. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menetapkan stok barang dagangan di toko. Jadi untuk teman-teman yang berjualan di toko kelontong ataupun warung sembako harus tahu hal berikut ini. Karena di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara minimarket tersebut menetapkan barang dagangannya, stok barang dagangannya. Nah, jangan lama-lama, mari kita simak videonya. Jadi teman-teman, seringkali di toko kita terjadi yang namanya barang tidak laku ataupun barang terlalu menumpuk banyak ataupun juga barang kosong. Di sini terjadi karena tidak dilakukan penetapan stok yang baik. Makanya dari itu kita akan membahas satu persatu bagaimana sih cara menyetok barang dagangan di toko agar stok kita ideal dan tidak lagi kehilangan sales. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah dalam menetapkan stok, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah tidak OOS atau out of stock atau stok kosong. Jadi teman-teman pernah nggak sih dalam customer mencari barang ternyata barang di toko kita tidak ada? Itu karena habis. Itu bisa mengakibatkan turunnya sales atau turunnya pendapatan toko kita. Makanya dari itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan sampai barang di toko kalian terjadi out of stock atau stok kosong. Untuk teman-teman ketahui kenapa terjadi out of stock. Nah, ini ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui kenapa barang itu out of stock atau stok kosong. Yang pertama adalah fluktuasi sales. Nah, di sini teman-teman, fluktuasi sales terjadi karena pembelian tiba-tiba ya, karena pada minggu tersebut atau pada hari tersebut salesnya langsung tinggi. Contohnya ada barang sarden pada saat minggu tersebut atau pada saat hari tersebut sarden itu laku banyak. Ini juga akan mengakibatkan out of stock karena daya beli yang begitu tinggi. Nah, maka dari itu teman-teman harus perhatikan untuk momen-momen dalam fluktuasi sales ini. Jadi teman-teman harus mengetahui kapan fluktuasi sales itu terjadi. Yang selanjutnya adalah penyebab dari out of stock adalah kosong supplier. Nah, di sini kita sering pesan ke supplier. Nah, di situ pada saat pesan ke supplier ternyata untuk produk tersebut kosong. Contohnya kita akan pesan Indomie goreng. Pada saat Indomie goreng kita pesan ternyata habis dan itu akan mengakibatkan out of stock di toko kita. Makanya dari itu sebelum kita memesan barang ke supplier, pastikan untuk minggu depannya apakah kosong atau tidak. Jikapun nanti kosong, bisa dipesankan lebih banyak di awal. Karena itu untuk menghindari dari out of stock tersebut. Hal yang selanjutnya yang harus kalian ketahui kenapa out of stock itu adalah barang hilang. Di barang hilang ini mungkin teman-teman ada di toko teman-teman yang namanya sindikat atau pencurian. Nah, itu akan juga mengakibatkan out of stock di toko kita. Itulah beberapa hal yang harus teman-teman ketahui tentang out of stock, kenapa barang di toko kita itu kosong. Yang selanjutnya dalam menetapkan stok yang harus teman-teman ketahui adalah overstock. Di sini juga teman-teman harus mengetahui overstock itu apa. Overstock adalah stok yang banyak atau menumpuk di toko kita. Di sini ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari out of stock itu. Yang pertama adalah barang kurang laku. Nah, ini adalah penyebab dari barang overstock karena barang tersebut kurang laku yang mengakibatkan barang tersebut menumpuk di gudang dan mengakibatkan stok di toko kita tidak menjadi ideal. Jadi barang menumpuk banyak. Ya, mungkin biasanya ini terjadi karena pembelian yang terlalu banyak. Penyebab overstock yang selanjutnya adalah pemesanan yang terlalu banyak. Nah, pemesanan terlalu banyak dan tidak laku itu akan juga mengakibatkan overstock di toko kita. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengetahui barang apa yang kurang laku dan tidak laku di toko kita agar tidak terjadi yang namanya overstock ini. Yang selanjutnya adalah kenapa terjadi overstock. Di sini kita akan bahas yaitu karena seasonal. Seasonal ini biasanya terjadi pada bulan Ramadan atau mungkin hari-hari besar. Di situ akan banyak barang-barang yang kita order biasanya banyak dan ternyata masih sisa di kemudian harinya. Itu juga akan mengakibatkan barang tersebut overstock di toko kita. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi kenapa barang di toko kita overstock atau penumpukan barang yang banyak di toko kita. Yang selanjutnya adalah dalam menetapkan stok yang perlu teman-teman ketahui adalah monitoring stok secara berkala. Nah, di sini teman-teman wajib memonitoring stok yang ada di toko kita. Apakah barang di toko kita itu terlalu banyak ataukah stok kosong? Di situ teman-teman harus review mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, sesering mungkin karena agar tidak
terjadi yang namanya tadi out of stock ataupun overstock. Jadi harus dilakukan secara berkala ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat dari penjualan atau dari sisa barang yang ada di toko teman-teman. Itulah beberapa hal yang harus teman-teman lakukan agar penetapan stok di toko teman-teman ideal. Yang pertama, jangan sampai barang tersebut overstock, dan yang kedua jangan sampai out of stock, dan yang terakhir harus review secara berkala dan berulang. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.